Perkenalkan, kami perwakilan dari tutor D24. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prototipe dari kelompok tutor kami. Yang pertama ada latar belakang. Untuk latar belakang, di Indonesia sendiri terdapat banyak metode kontrasepsi. Itu ada natural, mekanikal, kimia, maupun melalui operasi yang secara permanen. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami, yang paling umum tuh digunakan ada tiga tipe pil, ada tiga tipe dan satu kategori, yaitu kategori kontrasepsi hormonal, dan tipenya itu ada pil injeksi dan IUD. Nah, yang pertama ada tipe pil, di mana si tipe pil itu terdiri dari estrogen, progesteron, ataupun kombinasi dari keduanya, itu estrogen dan progesteron. Nah, hasil dari survei tutor kami didapatkan bahwa menurut responden itu ada beberapa efek samping pada tipe pil ini, yaitu ada keputihan, kenaikan berat badan, dan fleks pada wajah. Terus ada juga hambatan menggunakan pil ini, yaitu perlu diminum itu secara teratur setiap jam yang sama. Jadi kadang si responden suka lupa. Lalu selanjutnya ada jenis injeksi progesteron, di mana yaitu mempunyai beberapa efek samping, yaitu jerawat, lalu menstruasi tidak teratur, tidak enak badan dan pegal-pegal, perut kembung, kenaikan berat badan, dan menyebabkan bopeng di lokasi penyuntikannya. Lalu yang terakhir ada IUD atau intrauterine device, di mana menurut data BKKBN tahun 2014 menunjukkan bahwa 48,56% itu menggunakan kontrasepsi ini. Lalu kontrasepsi ini juga keuntungannya itu dipilih karena jangka waktu kembalinya itu cukup lama, baik bulanan maupun per 3 bulan. Nah, tetapi IUD ini juga mempunyai beberapa efek samping, yaitu seperti sakit pinggang, menstruasi lebih lama, dan volume menstruasinya juga lebih banyak, dan terjadi flek. Serta untuk pengguna IUD ini perlu kontrol rutin ke dokter, dan aktivitasnya pun sedikit terganggu akibat tidak boleh mengangkat beban yang terlalu berat. Nah, maka dari itu masa-masa tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa kontrasepsi itu menyebabkan rasa tidak nyaman pada cara penggunaan serta menimbulkan efek samping. Nah, tutor kami berpikir untuk diperlukannya alat kontrasepsi yang dapat digunakan tanpa membuat si pengguna itu terasa terbebani, merasa aman dan nyaman dalam penggunaannya. Baik, selanjutnya setelah kita mendengar dari latar belakang tersebut, saya akan memaparkan mengenai penelitian terdahulu yang telah kami cari berhubungan dengan prototipe yang kami sarankan. Jadi yang pertama, di sini ada artikel itu mengenai efikasi dan pengontrolan siklus jika menggunakan patch transdermal dibandingkan dengan oral kontraseptif. Uji ini dilakukan secara random, control trial, dengan tujuan untuk membandingkan kedua penggunaan kontraseptif tersebut dari sisi efikasi, pengontrolan siklus, kepatuhan penggunaan, dan keamanannya. Hasil yang didapatkan lalu dikelompokkan oleh kami dalam kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Di mana yang pertama kelebihannya itu kegagalan kontrasepsi patch ini lebih rendah dibandingkan oral menggunakan overall dan method failure Pearl indexes. Terus yang kedua, penggunaan kontraseptif patch ini memiliki nilai compliance atau kepatuhan yang lebih tinggi. Terus yang ketiga, hanya 1,8% saja yang patch-nya ini benar-benar terlepas atau detached. Untuk kekurangannya, yang pertama ada spotting atau perdarahan di luar siklus. Ini ternyata lebih tinggi pada penggunaan patch, tapi hanya pada 2 siklus pertama penggunaan. Lalu kekurangan yang kedua adalah pada penggunaan patch ini terdapat reaksi pada tempat penggunaan patch. Selain itu terjadi juga nyeri pada payudara dan dysmenorrhea. Boleh di next. Selanjutnya, pada jurnal berikut yang memiliki tujuan untuk mengetahui bahwa penggunaan cincin vagina atau patch ini lebih diterima. Subjek adalah 500 orang wanita terbagi atas 249 yang menggunakan ring
dan 251 yang menggunakan patch untuk 4 siklus menstruasi secara berturut-turut. Didapatkan hasil bahwa wanita yang menggunakan patch jika dibandingkan dengan ring, maka akan lebih sering mengalami siklus yang lebih panjang waktunya. Dysmenorrhea, peningkatan frekuensi mual, perubahan emosi, dan ruam pada kulit. Meskipun begitu, wanita yang menggunakan patch ini lebih jarang terjadi vaginal discharge atau keputihan. Boleh di next. Selanjutnya, pada artikel tersebut mengenai evaluasi penggunaan kontrasepsi transdermal pada remaja. Di sini objektifnya adalah mengenai lepasnya patch atau detachment, kekurangan dan kelebihan yang dirasakan, efek samping, dan kepatuhan penggunaan. Didapatkan hasil bahwa yang pertama itu bahwa patch ini efektif dalam mencegah kehamilan. Lalu nilai kepatuhannya sempurna, lalu mudah digunakan, terus tidak diperlukan perhatian khusus setiap harinya. Dan secara keseluruhan, patch ini diterima dengan baik, dan sedikit efek samping, seperti misalnya ada reaksi ruam pada kulit, tempat patch, dan nyeri pada payudara. Untuk kekurangannya, diambil dari tingginya nilai patch ini untuk lepas atau detach, baik secara parsial ataupun secara keseluruhan. Boleh dilanjutkan? Baik, berdasarkan penelitian, pencarian, serta diskusi kelompok kami mengusulkan sebuah prototipe, yaitu, boleh di next, yaitu adalah patch roll. Apa itu patch roll? Patch roll merupakan terobosan baru dari alat kontrasepsi dalam bentuk patch ataupun koyo. Dan siapa target patch ini atau koyo ini? Tentunya targetnya adalah wanita usia produktif yang sudah aktif secara seksual dan juga membutuhkan alternatif kontrasepsi sebagai kontrasepsi yang bebas dari efek samping. Kapan penggunaan yang tepat dari koyo ini? Penggunaan yang tepat itu adalah saat pertama kali dimulainya hari pertama menstruasi seorang wanita. Boleh di next? Ya, untuk patch roll ini sendiri, bagaimana cara penggunaannya? Penggunaannya ini tentu saat pertama kali dimulainya hari pertama menstruasi, lalu ditempelkan pada kulit, dan ditentukan bagian kulit tubuh yang akan ditempel koyo ini sebaiknya memilih pilih lengan atas, perut, punggung, maupun bokong. Dan hindari menempelkan koyo ini pada daerah kulit yang lebih banyak bulunya, seperti bagian dada. Lalu juga hindari pada bagian kulit yang basah, serta bagian kulit yang sedang luka ataupun iritasi, karena efek dari patch ini tidak akan optimal. Lalu caranya selanjutnya adalah buka lapisan perekat dari patch ini, lalu tempelkan pada bagian tubuh, tahan hingga 10 detik. Lalu tentunya koyo ini ganti dengan koyo yang baru seminggu sekali di waktu yang sama, dan pakai selama 3 minggu berturut-turut, lalu hentikan pemakaian pada 1 minggu berikutnya. Dan untuk saran, sebaiknya ganti bagian tubuh yang akan ditempelkan oleh koyo ini setiap minggunya untuk menghindari terjadinya iritasi pada kulit. Boleh di next? Bagaimana cara kerja dari koyo atau patch roll ini? Patch ini akan melepaskan dosis harian hormon melalui kulit ke dalam aliran darah untuk mencegah terjadinya kehamilan. Hormon estrogen dan juga progesteron yang ada di dalam koyo ini akan bekerja dengan cara yang sama seperti pil kontrasepsi pada umumnya, yaitu mencegah pelepasan sel telur setiap bulannya, ya, atau proses ovulasi. Lalu kandungan tersebut dapat mengentalkan lendir serviks yang tentunya akan membuat sperma lebih sulit untuk bergerak melalui serviks, serta menipiskan juga lapisan rahim sehingga sel telur yang telah dibuahi cenderung tidak dapat tertanam di dalam rahim. Lalu mengapa kelompok kami memilih patch roll sebagai prototipe kami? Karena patch roll ini tidak mengganggu aktivitas seksual dengan pasangan, sehingga sangat nyaman digunakan. Lalu juga tidak repot untuk digunakan setiap hari, sehingga menghindari dari kelupaan mengonsumsi obat. Lalu koyo ini juga memberikan dosis hormon yang relatif stabil, serta lebih mudah digunakan untuk wanita yang kesulitan dalam menelan pil. Lalu juga kontrasepsi ini dapat dihentikan kapan saja dan memungkinkan untuk cepat kembalinya masa subur seorang wanita. Untuk gambaran lebih jelasnya mengenai prototipe kami, silakan simak video berikut ini. Terima kasih. Oh, sakit, Bu.
Oh, enggak, Bu. Saya mau konsul KB aja. Walah, emang Ibu ada masalah apa? Jadi gini, Bu. Saya tuh udah nyobain ya KB pil dari puskesmas. Tapi saya tuh suka lupa. Terus saya tuh gampang banget mual, jadi suka muntah lagi habis minum. Terus saya jadi banyak flek di muka. Tapi ya Bu, saya nggak berani kalau pakai IUD itu. Soalnya suka ngerasa nggak nyaman. Soalnya harus masukin benda asing ke dalam rahim gitu ya Bu. Jadinya saya ngisi lagi. Oh gitu, Bu. Ibu pernah dengar KB Koyo belum? Hah? Apa tuh Bu? Saya belum pernah dengar. Emang ada ya? Saya cuman dengar aja sih, Bu. Tapi belum tahu tuh kalau di sini udah tersedia apa enggak. Kayaknya kalau emang ada, enak sih, Bu. Dan bisa bantu juga buat kendala ibu yang kurang nyaman sama pil KB, sama IUD. Wah iya Bu, kalau ada saya mau deh. Jadi nggak perlu suntik-suntik gitu Bu. Terus kayaknya instan banget tinggal ditempel doang. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama, Bu. Mungkin informasi yang lebih lengkapnya bisa kita lihat di yang satu ini. Anda merasa tidak nyaman dengan kontrasepsi yang sudah umum dipakai. Kini, Petrol hadir sebagai solusinya. Untuk kamu, wanita usia produktif yang telah aktif secara seksual dan membutuhkan alternatif kontrasepsi yang bebas efek samping. Cara penggunaannya sangat mudah. Gunakan pertama kali saat dimulainya hari pertama menstruasi. Lalu tentukan bagian kulit tubuh yang akan ditempelkan Petrol ini. Kita dapat memilih lengan atas, perut, punggung, maupun bokong. Namun, hindari menempelkan Petrol di daerah yang lebih banyak rambutnya, bagian dada, bagian kulit yang lembab, dan juga bagian kulit yang sedang luka atau iritasi. Buka lapisan perekat, tempelkan pada bagian tubuh, tahan sampai 10 detik. Ganti dengan koyo baru seminggu sekali di waktu yang sama. Pakai selama 3 minggu berturut-turut, lalu hentikan pemakaian pada 1 minggu berikutnya. Sebaiknya ganti bagian tubuh yang akan ditempel setiap minggunya untuk menghindari terjadinya iritasi kulit. Petrol akan mengeluarkan hormon melalui kulit menuju ke aliran darah untuk mencegah terjadinya kehamilan. Petrol, control your pregnancy with Comfy Patch.